Halo semua, namaku Mercy. Dan pacarku selingkuh sama kembar siamku. Kamu bisa bilang ini keajaiban aku bisa hidup karena mayoritas orang dengan kondisi sama biasa meninggal 24 jam setelah lahir. Tapi aku enggak. Ya, kami enggak. Aku dan adikku Lenny adalah kembar siam. Kami punya tubuh yang sama, tapi kepala yang beda, dengan pikiran yang sangat-sangat beda. Sejak kami lahir, aku selalu mengejar tujuan. Aku mau belajar, aku mau berpengetahuan tinggi, melihat dunia, jadi ahli sesuatu. Tapi Lenny enggak. Lenny impulsif, kayak setan kecil yang berusaha menggoda aku untuk melakukan hal liar. Dan inilah awal mula masalahnya. Pahlawan dan penjahat terperangkap dalam badan yang sama. Umur kami 8 tahun, waktu kita mulai benci satu sama lain. Orang tua kami agak tegas, atau mungkin sangat khawatir tentang kami. Dan Lenny gak kuat lagi. Dia selalu melawan atau teriak balik ke mereka. Suatu hari, dia bahkan teriak ke ibu kami. Aku benci kamu. Aku akan selalu benci kamu karena aku lahir kayak gini. Ini salah kamu. Sejak saat itu, kami lihat ibu kami jadi lebih jauh dan dingin ke kami. Dia berhenti menghabiskan waktu sama kami. Dia nggak mau kami pergi ke tempat umum dengannya, seakan dia malu jadi ibu kami. Suatu pagi, kami datang untuk sarapan. Dia melempar beberapa sandwich dan nyuruh kami di rumah saja hari ini, lalu dia pergi tanpa penjelasan. Adikku ketawa dan bilang ini bagus. Sekarang kita bisa ke kamar ibu dan mencoba make up dia tanpa dia sadar. Kami ke kamar orang tuaku dan aku langsung merasa ada yang salah. Ada yang hilang. Pikiran jelek ini terus berputar di kepalaku. Aku berusaha nggak pikirin, tapi setelah membuka satu rak ke rak lainnya, aku sadar sesuatu. Ibu pergi. Ibu pergi selamanya. Aku mulai nangis. Kami lari ke bawah ke kebun dan lihat ibu duduk di kursi depan mobil dengan semua barang-barangnya di dalam mobil. Dia menangis. Kami mendekatinya. Lenny mengetuk jendela dan saat ibu lihat kami, ibu langsung menyalakan mesin dan pergi. Aku terus dengar suara teriakan Lenny di kepalaku. Aku benci kamu. Aku benci kamu. Aku benci kamu. Ayah berusaha menenangkan kami sesaat. Bilang kalau ibu cuma butuh liburan sesaat. Tapi ibu gak pernah balik lagi. Dan masalahku baru saja mulai. Sampai aku remaja, aku selalu pasif dalam menjalani hidupku sendiri. Setiap sore, ayah dan Lenny nonton bola dan makan popcorn, sedangkan aku berusaha baca atau bikin PR. Setelah berapa lama, aku menyerah dan akhirnya menonton Lenny bersenang-senang dalam hidupnya, sedangkan aku ikut aja. Tapi aku lihat sesuatu, seseorang yang ngasih aku harapan. Kami sedang berada di kelas kimia bersama cowok ini, dosen. Aku sedang menjawab pertanyaan guru. Waktu dosen ngeliatin aku, alisnya diangkat seakan nantangin aku. Dia mulai jawab pertanyaan juga, seakan-akan ini kompetisi. Aku merasa begitu membara. Aku mulai membayangkan gimana rasanya kalau aku sama cowok. Saat itu, bel berdering. Dosen mendekati kami dan aku yakin dia mau ajak aku kencan. Tapi aku dengar Lenny bilang, pergi sana dasar aneh. Aku gak bisa berdiri. Aku lagi duduk dan lagi aku merasakan hal yang sama kayak waktu aku umur 8 tahun. Dan melihat orang yang sangat dekat denganku pergi menjauh. Sekarang dosen berbalik dan pergi, bergabung dengan kumpulan remaja lainnya. Ya Tuhan! Aku kesal banget. Sumpah aku pingin nyakitin dia. Tapi aku gak bisa. Aku gak bisa nyakitin dia tanpa nyakitin diriku sendiri. Kami sedang jalan keluar kelas, pikiranku kemana-mana. Dan itulah saatnya aku sadar kalau lebih baik aku habiskan setengah dari hidupku untuk hidup seutuhnya daripada melawan iblis ini di setiap langkahnya. Jadi, aku memberanikan diri untuk memberikan Lenny tawaran. Kamu benci ini sama kayak aku kan? Dia tertawa sarkastik. Seakan semua orang bakal benci kalau bareng sama aku setiap saat. Oke, kita kompromi yuk. Kasih aku 1 tahun untuk aku sendiri.
Nanti aku kasih kamu 1 tahun untuk ngelakuin apapun yang kamu mau. Deal? Dia berpikir sesaat, lalu setuju. Sekarang aku tahu kalau ide itu konyol dan gak akan berhasil. Tapi aku rasa aku harus tahu jawabannya dengan cara yang berat. Awalnya itu bekerja dengan baik. Kita memilih tahun ini bakal jadi tahunku. Jadi aku belajar gila-gilaan, dapat nilai A semua, dan siap-siap untuk masuk kampus terbaik. Akhirnya aku pede karena aku nggak perlu menghadapi saudaraku yang terus meremehkanku. Jadi aku bilang dosen kalau aku suka dia dan kami mulai berkencan. Iya, kadang di tengah kencan, Lenny suka komen sarkastik sesuatu atau bikin situasi jadi canggung. Tapi semua berjalan lancar sampai hari terakhir. Hari terakhir yang seperti di cerita Cinderella. Saat sudah tengah malam, dan dia berubah jadi wanita biasa sambil memegang labu, itu yang terjadi padaku. Kami sedang makan malam di sebuah rumah kayu di tengah antah berantah. Kami pingin bikin ini jadi momen perpisahan yang paling spesial sampai kita bisa bersama lagi di tahun depan. 5 menit sebelum tengah malam, aku menahan tangisku waktu aku lihat dosen sedang menatap Lenny dan berusaha untuk nggak senyum. Ada sesuatu yang aneh. Aku mendekat untuk cium dosen di akhir waktuku, lalu aku dengar suara alarm adikku berbunyi. Dia mendorong wajahnya dan tertawa. Ini sudah berakhir, sayang. Ya Tuhan, aku buang-buang 1 tahunku dengan penuh kebosanan. Aku ingin teriak ke dia, tapi ada beberapa aturan yang aku buat, jadi aku harus mematuhinya. Aku sudah siap untuk berdiri dan pergi, tapi dosen memegang tanganku. Ya, sebenarnya dia memegang tangan Lenny. Kamu tahu kamu nggak harus pergi, kan? Aku sudah mau jawab, tapi aku nggak punya waktu karena ini waktu Lenny. Dia jawab, oh, aku tahu. Aku baru sadar kalau dia memang ngomong sama Lenny. Dia menyentuh rambutku perlahan sambil bilang, soalnya kalian kan orang yang sama, iya kan? Aku nggak percaya. Dia tahu betapa pentingnya kebebasan itu untukku. Dia tahu seberapa besar aku pingin punya hidup sendiri, tujuan sendiri, cinta sendiri, tapi dia nggak ngerti. Saat itu juga, dongengku menjadi neraka pribadiku. Cinta pertamaku memilih untuk pacaran dengan adikku. Bahkan dia nggak peduli dia sedang menyakitiku. Mereka, atau lebih tepatnya kami, menghabiskan semalaman bersama dan aku merasa seperti ingin mati saja. Pagi itu, aku bangun duluan dan Lenny masih tidur. Aku merasa benar-benar marah. Aku pingin nyakitin dia banget. Aku melihat sekitar kamar, mencari ide. Lalu aku lihat ada gunting di samping kasur kami. Lenny nggak pernah peduli tentang sekolah, tapi dia sangat peduli penampilannya. Jadi, aku ambil gunting dan aku gunting rambutnya. Dia hampir botak. Aku tahu ini bakal bikin dia nggak mau keluar lagi dan nggak akan menghancurkan hidupku sesaat. Dosen bangun dan datang untuk menyapa dia. Tapi saat dia lihat wajahnya, dia teriak. Itu membuat Lenny bangun dan terjadilah kerusuhan. Awalnya, dia bingung kenapa dosen teriak. Lalu dia memegang kepalanya, dia teriak dan nangis, lalu lari dari kamar. Saat itu juga dosen gelagapan. Aku nggak bisa. Dan langsung pergi di saat Lenny masih marah-marah. Waktu kami pulang, dia sudah capek karena menangis. Ayahku terlihat kecewa padaku. Dia kasih aku amplop besar dan bilang, seharusnya kalian menjaga satu sama lain. Aku buka amplopnya dan mulai membaca suratnya. Jantungku berhenti. Itu surat penerimaan dari kampus pilihan pertamaku. Aku bisa belajar jurnalistik. Tepat saat aku teriak kesenangan, aku lihat Lenny membuka matanya. Kamu nggak pernah pikir aku juga punya mimpi? Dia bilang dengan suara halus dan sedih yang nggak pernah aku dengar sebelumnya. Aku bukan tumor tahu. Aku ini orang. Aku manusia juga. Ngerti nggak sih? Kejujuran dia bikin aku sedih. Aku terlalu fokus pada kebebasanku, mimpiku, dan penderitaanku sampai aku nggak memikirkan dia. Dan saat itu aku sangat marah karena kali ini aku ingin memeluknya, tapi aku nggak bisa.
Aku ambil cermin dan menatap matanya. Kayaknya untuk pertama kalinya, aku lihat banyak kesedihan dan kepedihan, sama seperti aku. Anak ini lahir dengan energi meledak-ledak seperti petasan, tapi dia terjebak sama kutub buku ini. Anak ini kehilangan ibunya dan sekarang disakiti kakaknya. Mungkin aku juga penjahat di cerita dia. Minggu itu jadi momen yang indah untuk hubungan kami. Aku rasa kami harus melalui satu tragedi ini untuk lebih dekat. Sejak saat itu, kami memilih bahwa setiap tahun akan jadi tahun kami. Kami akan belajar bersama, bersenang-senang bersama, dan akan melawan siapapun yang akan menghalangi kami. Bersama. Dan walaupun ini awalnya ceritaku, ini jadi cerita kami.